Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qauluhu ala ahli masjidin ay wa huwa masjidu Bani Salama wa marra alaihim fi salatil asri. Jadi ini riwayat yang kemarin itu sahabat itu datang ke kelompoknya di mana, di Bani Salama ketika salat asar. Wa amma ahlu Gubain fama atahum illa fi salati subhi, maka tidak datang kecuali salat subuh. Kecuali dalam salat subuh. Hakadha. Jadi kalau penduduk Kuba itu perubahan terjadi ketika sholat subuh. Kalau sahabat itu ya, sahabat di Bani Salama ketika sholat asar. Wa muqabalatul aini minal madinati ila makkata la yu'rafu illa bi adillatin hindisiyatin. Dan menghadap dari Mekahnya itu, dari apa, menghadap ke Ka'bah itu, dari penduduk Madinah ke Mekah, la yu'rafu, la yu'rafu, tidak akan diketahui illa kecuali bi adillatin hindisiyatin, kecuali dengan menggunakan kompas ya, kecuali dengan menggunakan kompas. Yatulun nadharu fiha, yang panjang pembahasan di dalamnya. Fa kaifa adrakuhu ala al-badihati fi athna'is salati. Maka bagaimana mereka akan mengetahui tiba-tiba itu dengan kompas itu di pertengahan malam? Karena riwayat id warada alaihim al-khabaru wa hum raki'un, karena hal itu terjadi ketika mereka ruku. Wa hum raki'un, ketika mereka ruku. Wa fi dhulmatil lail, kan subuh kan, ketika tengah malam. Ya kan? Wa yadullu aidan min fi'lihim annahum banau masjidah haula Makkah wa fi sairi biladil Islam. Dan juga ini menunjukkan
mereka para sahabat ini membangun masjid-masjid sekitar Mekah. Ya kan? Masjid-masjid sekitar Mekah. Wa fi sa'iri biladil Islam. Dan dari seluruh daerah Islam. Walam yahduru qattu muhandisan wala munajjaman. Ketika bangun tidak ada apa itu? Insinyur. Nah, tidak ada insinyur. Wala kompas ini. Wala munajjaman, ahli bintang. Ketiga apa? Inda taswiyatil mihrab. Nah, sekarang kejadian sama Nabi ini kan di Guba. Salat subuh. Moro-moro datang, klek. Berubah pindah ke sini. Sing bangun sapa? Sahabat. Ada kompas? Ndak. Ada insinyur? Ya ndak. Anak tukang bintangi, bintang? Ndak. Wala munajjaman, wala muhandisan, ndak ada semuanya. Inda taswiyatul mihrab. Ketika meluruskan mihrab. Wa muqabalatul aini la tutraku illa bidaqiqin nadar fil hindisati. Maka menghadap ke arah kiblat itu tidak akan diketahui kecuali dengan betul-betul perhatian. Dengan arah kompas. Hindisa itu ya itu kompas itu arah. Itu. Berarti di sini ini Imam Ghazali menyebutkan sama kita, berarti apa-apa yang terjadi sama beliau itu bukan sesuatu yang nalar ilmu. Betul ilmu, cuman kalau ilmu manusia tidak akan mampu, gitulah. Ini berarti langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, sekarang dibahas kalau mempelajari ilmu itu bagaimana? Masalah ilmu perbintangan. Ya, mendalami. Malahan kalau mendalami ilmu perbintangan itu sebagian tidak memperbolehkan. Ya, itu akhirnya nanti kalau muncul ini akan terjadi ini, gitu. Akhirnya dihubung-hubungkan nanti. Kalau di sana sudah ini akan terjadi wabah seperti ini. Kalau ini sudah ini nanti wabah ini akan hilang. Nah, itu tidak disenangi. Akhirnya tiap waktunya delok langit itu. Ono fulan itu. Mendalami itu kan disenangi. Terus bagaimana kalau ini? Wa ammal qiyasu fa huwa annal hajata tamussu ila al-istiqbali wa bina'il masajidi fi jami' aqtaril ardi. Ya. Adapun qiyas di sini yaitu sesungguhnya hajat membutuhkan kepada menghadap kiblat. Kebutuhan ini membutuhkan kepada arah kiblat. Dan untuk bangun masjid-masjid fi jamil aqtaril ardi, di seluruh bumi. Wala yumkinu muqabbalatul aini, maka tidak mungkin menghadap ke arah kiblat. Dari keterangan di sini apa? Mimma haribiha, dari mihrab-mihrabnya masjid-masjid.
illa bi'ulumi hindisiyatin, kecuali dengan ilmu tentang masalah kompas. Kecuali tentang masalah kompas. Lam yarid asyar'u. Nah ini, tidak ada riwayat dalam syariat bin nadhari fiha untuk mempelajari itu. Bal rubbama yajjuru an ta'ammuki fi ilmiha. Bahkan syariat itu melarang untuk mendalami ilmu seperti itu. Sampai masalah ini itu apa? Hisab. Hisab itu masalah hisab, munajjim, orang ahli bintang. Itu dari roja itu. Di roja itu kan. Kalau menurut Imam Romli, kalau orang itu ahli hisab, ya, itu rokoah. Hisab rokoah. Ahli hisab atau ahli perbintangan, dia itu kalau sudah mengetahui misalnya, oh kalau muncul bintang ini akan terjadi ini, kalau muncul ini akan ini. Kalau dia mengetahui masalah itu, oh kalau muncul bintang fulan ini akan masuk Ramadan, maka bagi dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Bagi dia. Dan orang yang percaya kepada dia artinya harus mengetahui. Nah, tapi Ibn Hajar tidak wajib. Kalaupun mau melaksanakan bukan wajib, boleh. Nah, jadi untuk mempelajari itu saja itu masih ada khilaf gitu. Lah terus bagaimana kalau kita orang ini sekarang kan tidak tahu kan? Sampai dikatakan di sini apa? Ini kan sudah apa? Syarah yang ini sudah apa ini? Yang mutatawwur, jadi sudah modern kan? Dikasih syarah di sini juga masalah apa? Apa itu jenenge? Teropong. Ente ngelihat hilal, tidak boleh dengan teropong. Ente bilang ngelihat hilal teropong, tidak boleh. Ngelihat hilal itu dengan mata telanjang. Nah, kalau mungkin untuk menguatkan, ya wallahu alam, mungkin boleh-boleh saja yang menguatkan itu ya. Tapi kalau ngelihat langsung teropong ini tidak boleh. Ya. Makanya pernah kejadian satu sahabat itu ngelihat, semuanya tidak ada yang ngelihat. Katanya sahabat satu ini ngelihat anak ngelihat katanya. Ada bulan sekarang kelihatan. Kau nyedek, dicekel matanya. Tiba-tiba apa? Itu pelukur. Tapi yang dilantil. Makanya ngelihatnya itu langsung seperti kelihatan ada bulan, kayak bulan sabit itu. Padahal itu. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwasannya ngelihat hilal itu tidak boleh untuk menggunakan teropong, tapi dengan menggunakan mata telanjang. Dari segi tatawur sekarang ya, dari segi apa modern sekarang menggunakan bintang dan lain sebagainya. Padahal mendalami itu kadang-kadang rubbama yajuru an ta'ammuki, bahkan bisa jadi syariat tidak memperbolehkan untuk apa? Mendalami. Bahaya. Seperti itu misalnya. Bintang-bintang itu loh. Gemini, ini itu. Ente kalau ini jangan gini, nanti ini gini, jangan dia gini. Akhirnya iya. Akhirnya kesannya kayak dukun kan. Lah terus ya apa syariat ini sekarang? Fi ilmiha, dalam ilmunya. Fa kaifa yubna amru syar'i 'alaiha? Fa kaifa yubna amru syar'i 'alaiha? Maka bagaimana urusan syariat bisa terbentuk dari hal tersebut? Nah, makanya dikatakan apa? Fayajibu al-iktifa'u bil jihati lidarurati ad-da'iyati. Ya.
Kalau untuk sekarang ini berarti boleh, karena ini sudah masuk dalam masalah darurat. Ini masuk tentang masalah darurat. Nah jawabannya gitu, wajib, karena memang sekarang sudah masuk masalah darurat, karena tidak akan bisa tahu kecuali dengan hal tersebut. Alhamdulillah semakin dimudahkan, tidak perlu mempelajari ilmu terlalu dalam, ya kan? Dimudahkan zaman syariat. Adanya kompas, dulu kompas kan, lek ndak ono kompas gaya apa? Silet, eling enggak? Iya, hah? Ndak dulu lek ndak ono iku ngapek gelas, ya gelas kayak gini, silet kayak gini. Kok iso ya? Biar itu kan pelajaran SD, ya dah. Udah sekolah gitu lah. Ya? Oh, sekarang nggak perlu, atau beli kompas misalnya sekarang. Kan sing apa-apa bang ini misalnya. Bentar gini apa-apa ini soro, golek soro, engko tuku sih lo. Nah, sekarang ndak wis. Nggak kompas tek, betul. Ya mungkin nanti wallahu a'lam lah. Ya apa ke depannya wallahu a'lam. Lalu sampai di pesawat ada sampai sekarang. Sampai sekarang di pesawat ada. Enak, jadi kalau mau sholat gitu nanti ketahuan ini acara ala Mekah, ini ala gini, ini ala gini. Ketahuan. Nah, ada beberapa gambaran di sini ya. Ada beberapa gambaran hadis ya di sini menunjukkan Nabi itu untuk ngajarkan arah. Nabi ngajarkan arah. Apa itu? Wa amma dalilu surati allati sawwarnaha anifan fi hasri jihadil alami fi arba'in faqat. Faqulu sallallahu alaihi wasallam fi adabil qada'il hajah. Ini sekarang gini. Ada indikasi juga Nabi itu memberikan isyarat sama kita untuk apa? Untuk sekedar mengetahui mana arah. Tapi ta'ambuk enggak, mendalami enggak, cuman mengetahui sebagian arah. Ada contohnya di sini. Wa amma dalil surati allati sawarnaha fi hasri jihadil alami fi arba'in faqat. Adapun dalil yang menunjukkan gambaran dari Nabi. Adapun dalil yang menunjukkan gambaran dari Nabi untuk kita mengetahui arah 4 kiblat. Arah 4 kiblat, arah 4 sisi ya, 4 sisi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah apa? Qada'il hajah. Apa qada'il hajah? Buang air. Dan masalah buang air. Itu ada isyarat dari Nabi. Nanti ada perlunya sama ente ya. Nanti yang baru ada perlunya. Aku tidak ngomongin ini kok lali maning. Kemarin mau ngomong sama ente lupa. Masalah qada'il hajah ini. Apa dikatakan di sini? Nabi menyatakan apa? La tastaqbilu biha al-qiblatah. Janganlah kamu sekalian menghadap ke arah kiblat. Ya. Janganlah kamu menghadap ke arah kiblat, jelas kan? Wala tastadbiruha. Janganlah engkau membelakangi arah kiblat. Janganlah engkau membelakangi arah kiblat. Terus apa? Walakin syarriku au hurribu. Tetapi buatlah agak ke timur atau agak ke barat. Jangan menghadap pas, menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi arah kiblat. Tapi buatlah agak ke timur. Berarti apa ke timur ini? Atau ke barat ini. Berarti di sini Nabi ngajarkan sama kita. Dari mana kita akan tahu arah barat, arah timur? Kalau kita tidak tahu, apa lek bahasa Jawa itu? Lek barat atau lor? Nah, ulon.
kulon, wetan, lor kidul. Aku kok lor kidul lho boleh. Sing pertama lek wong ngamuk, ngalor kidul tok ae. Yang kedua nyiroro, lho kan, nyiroro kidul. Lho iku subhanallah lho, orang dulu, subhanallah, mlebu nang daerah iku weruh ora. Endi barat, endi iki, endi kulon, endi wetan, langsung tahu. Wallahu a'lam tingkat tinggi. Mungkin wong biyen gawe gelung itu yo. Dadi gelung koyo ana antene ngono. Weruh nang ndi. Subhanallah loh. Kita orang bingung, nggak bisa. Anak itu pernah kok sholat di satu rumah orang, akhirnya belum sempat tanya, orangnya pergi dulu. Kita di satu rumah khusus gitu. Akhirnya golek kompas. Waktu itu anak ingat, waktu itu anak belum sholat maghrib sama isya, sholat. Delok kompas tak puter-puter ngadep merono misalnya ya. Sembahyang ngadep merono. Oh, akbar ini. Wis mari kabeh. Subuh tangi ya kan merono maneh. Oh, akbar sembahyang. Sayyidul Bait belum teko. Subhanallah, Sayyidul Bait ke tempat kita, anak pas sembahyang duha. Mari, lho Beb, ngadep nang dia tuh. Menang aku wis. Salah iki modele. Salah Beb, batal. Ya kodok. Terawih ya. Maghrib, isya, subuh. Nggak kompas loh ini. Ada satu bentuk aplikasi. Makanya kadang-kadang enggak jamin gitu loh. Kadang-kadang enggak jamin. Gitu. Tapi mereka tahu, diajari sama Nabi. Nah, ini minimal lah kita harus mengetahui sedikit-sedikitnya gitu. Ini maksudnya Imam Ghazali di sini untuk kita ini diberikan isyarat sama Nabi. Diberikan isyarat. Tapi ini kembali lagi ya, untuk tidak menghadap, tidak membelakangi itu haram kalau tidak ada satir. Kalau tidak ada satir. Tapi kalau ada satir, ada penutup, menghadap atau membelakangi makruh. Makanya kalau ente kepingin tahu wong iku ngerti fikih atau ndak, lek nang jedinge. Ente lihat masuk kamar mandi. Kalau ente kelihatan di kamar mandinya itu WC ini ngadep atau membelakangi kiblat, meskipun tidak haram kan, karena ketutup tembok kan, ya. Ente kan tahu, oh tidak paham, oh ngerti. WC ini khair, nah sana. Ande khairat mari bangun ada meneh tak on bongkar ya, di sini ya, di sini kan. Tadi kan kata sana. Karena kadang-kadang orang tidak paham, orang nggak merono. Bisa dia nggak merono, berarti membelakangi kiblat. Meskipun tidak haram loh ya, makruh. Karena apa? Ada penutup, ada satir. Riwayat yang lain mengatakan apa? La tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bi ghaitin au bi baulin. Ada riwayat gitu, ada tambahan itu. Indikasi centang di situ tambahi bi ghaitin au bi baulin. Riwayat yang lain maksudnya. Nabi jelaskan di sini dengan maaf, buang air besar atau buang air kecil. Walakin syarriku wa gharibu. Tapi agak ke timur-timuran lah atau agak ke barat-baratan lah, artinya jangan pas menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Nah, menghadap ke timur berarti apa? Membelakangi kiblat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Repot, ini sudah di luar nalar kita ini. Iya. Tadi belum datang ini. Mempelajari kompas. Jadi Imam Ghazali baru tekondi kompas wong-wong kejadian. Nah, gitu. Dari mana kompas? Kejadian malam, delok bintang, ndak ono bintang sulit. Zaman itu. Kan gitu. Riwayat yang lain, la tastaqbilu qiblata, maaf, bi furujikum. La tastaqbilu qiblata bi furujikum wa la tastadbiruha. Janganlah kamu sekalian menghadap atau membelakangi kiblat dengan kemaluan kamu sekalian.
Wa qala hadza bil Madinah. Ya. Dan ini terjadi di Madinah. Wal masyriqu ala yasaril mustaqbil. Masyriq mana? Timur berada di kirinya orang yang menghadap kiblat laha di Madinah. Wal maghrib ala yaminihi, sedangkan kalau barat berada di sebelah kanannya. Itu ya waqi'atun. Fanaha an jihatain, maka Nabi menarang untuk dua sisi, yaitu menghadap atau membelakangi. Wa rakhassa fi jihatain, memberikan rukhsah keringanan dalam dua sisi. Ya. Kalau kita orang berarti melarang dua sisi, apa? Barat, timur, memperbolehkan utara, selatan. Jadi maksudnya gini, tidak boleh menghadap ke barat, tidak boleh membelakangi barat, artinya menghadap ke timur. Bukan itu maksudnya. Tergantung daerahnya. Andai satu daerah itu kiblat ke arah sana, utara. Iya. Negara ndi ya? Pokoknya ngono. Balik mana yang kompas mana yang ceritanya. Pokoknya kalau daerahnya itu misalnya kiblatnya itu ke utara, berarti tidak boleh apa? Utara sama selatan. Yang boleh barat sama timur. Jadi bukan berarti di sini ini harus paten, oh tidak boleh barat, tidak boleh timur. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Itu. Wa majmu'u dzalika arba'u jihad. Wallahu a'lam. Oh itu. Ngerti maksudnya? Itu wallahu a'lam.